Al-'adatu idza rasakhat nasakhat. Adapun kebiasaan itu apabila telah terhujam maka dia menghilangkan, menyalin. Jadi kata Imam Al-Haddad, orang yang melakukan kebiasaan baik kebiasaan buruk kalau sudah dia terbiasa akan menancap menjadi kebutuhan. Begitu juga kebiasaan buruk. Kalau sudah dibiasakan, kita nih biasa nggak ngaji, biasa, nanti lama-lama asik nggak ngaji itu, karena biasanya nggak ngaji. Tapi kalau kebiasaan tuh ngaji, walaupun kita capek pulang kerja dibawa ngaji, akan menjadi enjoy adanya. Karena kebiasaan itu bila telah terbiasa akan menjadi kebutuhan. Makan itu bukan kewajiban, tapi adat, kebiasaan saja. Karena kita sudah terbiasa, anak kecil nih dilatih oleh orang tuanya masih kecil untuk makan. Ayo makan. Kadang dipaksa dia makan, nggak mau dipaksa makan, nggak mau netek ditaruh di putingnya untuk netek. Nanti bakal dia menagih, pengen makan. Manakala lapar tanpa disuruh, dia bakal mengerjakan. Kenapa? Karena sudah mengakar. Ibadah begitu. Kalau kita udah biasa baca ratib, kita udah adat nih, nggak baca ratib, ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Al-'adat idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu bila sudah menghujam maka menjadi sebuah kebutuhan, jadi menagih. Itu begitu. Jadi ngaji itu saudara nyandu, baca sholawat kepada Nabi itu nyandu. Kalau sudah kita terbiasa baca sholawat, dalail gitu, belum baca, ada yang hilang dalam hidup kita. Itu begitu. Maka silahkan Anda membuat kebiasaan, atur schedule. Kapan kita baca sholawat, di jam berapa, dudukan itu. Enggak enak pertama, biasakan itu. Nanti kalau udah biasa, kalau enggak dikerjakan, ada yang hilang, akan menyalin. Jadi al-'adat idza rasakhat nasakhat. Jadi kebiasaan itu, apakah kebiasaan baik ataukah kebiasaan buruk, bila sudah terbiasa maka dia bakal menghilangkan kebiasaan sebelumnya. Jadi itu begitu, kebiasaan, semuanya begitu, kebiasaan. Jadi semuanya dari adat, tergantung kita. Kalau kita memprogram hidup, jam sekian saya baca Quran, jam sekian begini, jam sekian begini, jam sekian begini, jam sekian begini, ini bakal tertata hidup kita dari schedule yang kita buat. Itu kan kebiasaan, begitu. Tapi kalau kita kebiasaannya menghambur-hamburkan waktu, maka itulah yang kita bakal dapat, sehingga kita biasa saja. Jadi segalanya itu tergantung daripada adat. Jadi siapa orang yang membiasakan perbuatan baik, apa dia baca sholawat, apa dia baca Quran, biar kata sa'in, itu bakal menghapus kebiasaan sebelumnya, sehingga lebih tertata kehidupannya. Begitu juga orang yang kebiasaan mengerjakan yang sunnah-sunnah, bakal menghapus yang bid'ah-bid'ah. Tapi kalau mengerjakannya yang bid'ah-bid'ah, dia nggak bakalan bisa mengerjakan yang sunnah-sunnah, karena yang sudah terpatri dalam hatinya bid'ah, begitu. Speaker bid'ah, maka speaker bid'ah. Kayak kita pakai masker, kalau sudah kebiasaan pakai masker, sudah terhujam sama kita, maka merombak pola hidup kita. Pada waktu ke masjid ada corona, maka pakai masker.
begitu. Maka waktu tidur kita nggak pakai masker karena kita yakin maskernya coronanya ikut tidur. Ini mindset, iya, kebiasaan itu kalau sudah mengakar menjadi perubahan pola pikir. Itu begitu. Kecurigaan sama orang, kecurigaan yang tadinya masjid sebagai khairul biqa, tempat yang paling steril, berubah menjadi syarrul biqa, tempat yang banyak wabah. Maka di masjid harus jaga jarak, kalau di pasar enggak. Ini dari adat. Jadi siapa yang pandai menguasai adat, dia bakal menjadi budaya. Itu begitu. Itu kayak begitu. Contoh HP. Karena sudah terhujam dalam jiwa, bila HP ketinggalan, stres. Kenapa? Al-adat idza rasakhat nasakhat. Quran karena udah nggak terbiasa dibawa-bawa, nggak ke bawah Quran, biasa aja. Tapi kalau HP nggak ke bawah, ya Allah, itu kayak dunia gelap, mati. Kenapa? Ini namanya al-adat idza rasakhat nasakhat. Buatlah adat-adat kebaikan supaya terhujam pada diri kita kebaikan. Orang yang sudah terbiasa makan pakai tangan kanan, maka melihat anaknya ngambil gelas tangan kiri, tangan jelek, itu kan terbiasa. Tapi kalau orang biasa aja gitu, maka biasakan masuk masjid kanan dulu. Kita lupa, mundur dulu dah. Aduh, ini kaki ini belum nurut sama Nabi Muhammad lagi, nih kaki ini, ya kaki bengal banget, mundur. Ntar kalau kiri dulu, ntar masuk. Dibiasakan, nantinya terlatih. Kalau nggak dibiasakan, kaki mau pakai sendal kanan dulu kayak kiri dulu kayak nggak dipikirin karena belum ada. Maka ngikuti Nabi itu pada adat-adatnya dikerjakan. Sebab al-adat idza rasakhat nasakhat. Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar sahabat Nabi, ditanya sama Imam Nafi'. Imam Nafi' ini makamnya di Baqi', Ibnu Umar makamnya di Mekah. Tapi sampai detik ini saya belum tahu persisnya tempatnya, sebab nanya-nanya orang masih juga belum tepat pada sasarannya. Padahal Syekh di Banten kalau ngarang kitab selalu di makamnya Ibnu Umar. Saya belum tahu di mana tempatnya di makamnya karena bukan di Ma'la. Itu murid Imam Nafi' selalu bilang, kata Imam Nafi', guru cium Hajar Aswad ini padat. Jadi padat itu bukan sekarang, dari dulu, dari zaman sahabat udah padat, zaman tabi'in. Zahmah. Bagaimana guru cium Hajar Aswad atau tidak? Ibnu Umar saya bilang, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu. Kulihat Rasulullah cium Hajar Aswad, guru padat. Kulihat Rasulullah cium Hajar Aswad, guru padat. Ibnu Umar nggak mikirin padat, pokoknya ngikut Nabi. Ada aja jalannya. Tapi kalau kita mikirin padat, yang muncul padat, jalan nggak bakal ketemu. Kalau pikirin ngikut Nabi, ntar jalannya bisa disingkirin, bisa dituntun, bisa bagaimana, itu cara Allah. Buatkan itu kebiasaan-kebiasaan bagus dalam kehidupan kita. Gitu. Gigi 2000. Biar kata seperak. Kalau sudah terbiasa enak. Itu begitu. Jadi bagaimana kita biar melatih diri kita menjadi orang yang berderma dari yang kecil. Gitu. Biar menjadi sebuah kebutuhan. Tapi kalau kita nggak terbiasa, Jumat ada kotak amal lewat, pura-pura merem, begitu, pura-pura merem beneran, karena belum terbiasa di hatinya. Kalau sudah terbiasa, itu enak, terbiasa. Adat itu bisa dibuat. Mohon maaf, karakter itu bisa dirubah. Jangan dikata karakter nggak bisa dirubah, bisa dirubah. Caranya dipaksa. Kita karakternya males. Pelit itu karakter kita. Tidak ada manusia yang terlahir dermawan, tidak ada, kecuali Habibuna Muhammad SAW. Dia, karena Nabi mu lahirnya tangannya begini. Kalau kita orang nih lahirnya tangannya begini apa begini? Ngepel apa begini? Kalau ngepel itu tanda dermawan, tanda pelit. Jadi pelit itu karakter kita, dermawan hasil latihan.
begitu. Itu namanya merombak adat. Derma itu bukan turunan, bukan turunan, tapi hasil tarbiyah ruhiyah. Nggak bisa biar kata kita tukang ngaji pelit juga, bisa. Maka kita harus melatih diri kita dermawan, karena dermawan hasil latihan, hasil latihan. Jadi orang yang sudah terbiasa mengerjakan kebaikan nanti bakal mengerjakan kebaikan dengan mudah. Orang yang terbiasa mengerjakan kejahatan, maka kejahatan dengan mudah. Contoh maling. Yang namanya maling, ada nggak kira-kira ketika ngalamin pagi besok ngaji kemana ya? Ada nggak maling begitu? Nggak ada. Yang ada di otaknya besok nyolong kemana? Karena ada idara sahat nasahat. Kalau kebiasaan ngaji, nggak ngaji, dia puyeng dia. Nggak, dia puyeng. Gitu. Begitu. Jadi maknanya, seyogianya bagi seorang sadik yang menempuh jalan kebaikan harus membiasakan mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah agar supaya mendarah daging kebaikan pada dirinya. Jangan membiasakan sesuatu yang membuat jauh dari Allah, nanti bakal kita jauh dari Allah. Kerjakan yang baik-baik, kerjakan yang baik-baik, apa saja, sekecil apapun, dijadikan wiridan kita. Saya itu selalu mengajarkan majelis ini berapa ya? Yang paling pokok 4. Pertama, baca Quran sehari seain. Ada yang patuh banget, seain bro, nambah kagak. Ini salah dia iman banget ini. Bukan seain itu paling minim. Kalau bisa nambah-nambah, jangan seain mulu. Itu kan seain. Kedua, sedekah seperak, istilahnya gigi 2000. Ketiga, baca dalail gitu. Keempat, baca sallallahu Muhammad. Inilah amalan kita. 4. Majelis ini 4. Begitu amalannya. 4. Ini nih biar menjadi adat anak-anak majelis. Keciri. Begitu. Bila orang sudah berhenti baca ratib, pasti bakal goyang. Ada keciri. Itu begitu. Amalan ini nggak boleh putus. Kalau pengen berkah, semua ini ada. Mau mana dia? Mau dia dalail, ada doa. Wa yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an yutawaffa. An yutawaffa itu satu. Sallallahu Muhammad ada. Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah ada. Baca ratib Allah balighna, ada semuanya. Pintu harus menuju Rasulullah. Kita harus basahi lidah kita dengan sholawat. Kita jadikan hati kita seperti dompet yang isinya lembaran-lembaran Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Ini yang paling penting, biar mengakar dalam hidup kita. Mengakar. Jadi kebiasaan ini harus kita buat. Jadi saudara silakan buat kebiasaan. Itulah yang kemudian menjadi tarekat sufiah, yang orang suka bilang bid'ah, bid'ah, bid'ah. Baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Itu tarekat sufi. Itu namanya adat mereka yang melembaga. Saya mau cerita sedikit dari adat yang bisa dibuat karakter. Al-Imam Abdul Hasan Asyadzili. Ada orang datang kepada beliau merasa puyeng, kayaknya duit itu musuhan banget sama dia, merasa hidupnya susah. Kata dia, Tuan Guru, saya pengen dikasih amalan bagaimana kunyit biar jadi emas. Kunyit kan kuning, kalau jadi emas kan enak lah, kan lumayan satu bonggol juga ya kan, lah kan bergram-gram itu kan gitu. Kata gurunya, baik, bisa.
tapi saya nggak bisa kasih sekarang, asal ente nurut amannya, saya kasih amalannya setahun, tahun depan. Syaratnya guru, ente diem sama saya dengan catatan ente jaga wudhu. Setiap batal wudhu lalu sholat 2 rakaat. Setiap batal wudhu sholat 2 rakaat. Bagaimana? Dipikir sama dia ringan, baik, kerjakan. Alhamdulillah lulus nih orang. Tadinya berat karena terganggu perutnya, mana makan ubi cilembu lagi 7.000 sekilo. Ya Allah, kan buang angin mulu. Wudhu lagi bisa sehari itu 18 kali. Akhirnya setahun, jadi belum setahun nih, baru 11 bulan jaga wudhu tuh. Nimba air, kan nimba di Mesir dekat Sudan, namanya Syadili kampungnya, itulah Bu Hasan Syadili. Itu begitu. Jadi akhirnya menimba air satu malam, itu air isinya emas semua di embernya. Pas udah dapat emas, dia nggak mau, saya nggak butuh ini, karena udah merasa dapetin Allah. Kalau dapetin Allah, emas nggak ada apa-apanya. Kan kita selalu otaknya duit, padahal duit itu makhluk, saudara. Duit itu makhluk apa Tuhan? Makhluk. Makhluk tuh ada yang cipta. Yang cipta siapa? Tuhan. Maka kalau pengen duit, jangan nyari duit. Duit itu rumput, Tuhan itu padi. Nanam padi, dapat rumput. Deketi Allah, ntar duitnya nurut. Kan duit nurut sama Allah. Jangan deketi duit, capek kita dibudakin duit kita. Dekati Allah, baca sholawat, baca Quran sa'in, sallallahu Muhammad, ratib. Nah, ntar gampang usahanya. Mau pandemi sampai kiamat terserah, pokoknya usahanya berkembang bersemi. Itulah anak majelis, harus begitu. Jangan jauh-jauh dari zikir. Begitu. Kok dari mana? Jadi kalau bahasa gampang ini, kita jangan ada cewek cantik banget dan duitnya banyak, kaya raya. Jangan duitnya doang, rugi. Saya ambil contoh yang ada dalam kitab An-Nawadir. Ada namanya raja dinasti Abbasiyah kelima, namanya raja itu Harun al-Rashid. Raja Harun al-Rashid. Raja Harun al-Rashid ini demen banget sama selir yang hitam jelek, hitam banget dah. Kulitnya hitam, jelek banget dah. Ya Allah, oh mas, masih cantik banget. Ini jelek banget nih, jelek banget. Tapi demen banget. Itulah menyebar isu viral di berbagai medsos kementerian. Raja ini nggak bener, demen nama budak hitam. Tapi kedengeran nama raja, nggak diprotes tuh. Ini grup-grup WA ini nggak bener ini, enggak. Sama raja, langsung dipanggil aja sama raja. Kumpul, jadi ada apa tuh catwalk gitu, apa namanya itu yang tempat peragaan itu, catwalk itu tempat peragaan itu. Jadi semua selir-selir yang cantik-cantik itu dikasih mangkok mutiara, dari mutiara. Ini mangkok diterima, tolong pecahin. Itu kata selir tuh yang cantik-cantik, jangan raja, ini kan mahal, buat saya aja. Baik, dikasih. Ntar lagi, ini buat, ini banting, nggak mau, saya mau singkat terakhir di selir yang hitam. Begitu. Ini mutiara, kau pegang, kau banting, dibanting, hancur berantakan. Itu kata menteri, bego tuh orang, mahal kayak begitu, ratus juta dibanting. Kata si perempuan tuh ditanya sama para menteri, kenapa kau banting? Buat saya lebih mahalan perintah raja. Kalau raja udah demen nama saya, bukan mutiara ini doang, segala di kerajaan punya saya. Begitu. Begitulah kita. Bagaimana membuat Allah demen? Kalau Allah udah demen, bukan duit doang yang nurut sama kita, segalanya akan nurut sama kita. Kalau Allah udah demen, begitulah kita. Apa saja, al-adat idza rasakhat nasakhat. Jadi ciptakan yang baik-baik,
paksa diri kita mengerjakan yang baik, nanti menjadi kebutuhan. Begitu. Jadi karakter bisa dirubah dengan cara kita harus komitmen dengan diri sendiri. Komitmen. Tidak ada yang nggak bisa dirubah. Bisa dirubah. Komitmen sama diri kita. Jam berapa kita baca ratib, jam berapa kita baca sholawat, jam berapa baca Quran sa'in, jam berapa kita sedekah. Bila lupa, diqadha. Kalau lupa, diqadha. Itu biar menjadi kebutuhan. Itu begitu. Karena bakal muncul hari ini, besok aja ada 5.000, kan 2.000, masih lebih tuh 1.000 besok. Ini namanya bakal rusak kita. Tak bisa kita begitu. Enggak boleh, karena bakal rusak. Jadi jangan dibiasakan yang buruk, biasakan yang baik-baik. Harus ditata. Kalau enggak terprogram, enggak bisa. Kalau mau jujur, sehari sama kok, 24 jam. Antara orang sukses, para sahabat, para tabi'in, sama kita sama 24 jam. Kenapa mereka sukses? Karena mereka bisa menciptakan adat yang kata Imam Haddad, al-adat idza rasakhat nasakhat. Begitu bisa mereka. Karena itu ketika sudah terbiasa, sampai ada adat ulama kayak Imam Al-Bayyumi, itu sehari baca sholawat Nabi kalau lagi malas 100.000 kali, lagi malasnya. Kalau kita semangatnya enggak dapat, itu kata kita semangatnya udah dapat 3.100, hebat gua. Udah hebat belum? Belum. Ya Allah, belum apa 3.000 sama 100.000 itu belum ada apa-apanya. 10 kali lipat baru 30.000. Ya ini mau enggak ada, enggak apa-apanya. Jadi kita harus melihat adat-adat kaum mussalihin begitu, agar supaya kita itu mencontoh mereka. Saya ajak jamaah itu ziarah ke wali-wali, baru menjadi adat kita. Ngelihat wali ini, Masya Allah, kehidupannya kayak begini, udah matinya bisa ngasih makan orang hidup. Coba di luar Batang, ya Allah, orang dagang banyak, udah mati masih bisa ngasih makan. Kita masih hidup bingung ngasih makan anak bini doang. Karena mereka punya adat-adat yang bagus. Jadi adatus shalihin itu penting. Itu begitu.